Assalamualaikum. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan fungsi XLOOKUP. Fungsi XLOOKUP ini merupakan penyempurnaan dari fungsi HLOOKUP dan fungsi VLOOKUP. Untuk lebih jelasnya tentang fungsi XLOOKUP ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, dan juga beberapa latihan soal lainnya yang telah saya sertakan di blog saya tersebut. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan fungsi XLOOKUP dengan match mode. Jadi di dalam fungsi XLOOKUP itu sendiri ada item yang bernama match mode. Nah, apakah match mode ini? Match mode ini merupakan pencarian nilai berdasarkan tipe atau kecocokan, di mana match mode ini memiliki 3 buah nilai, yaitu 0, kemudian 1, dan yang terakhir adalah min 1. Nah, apakah maksud ketiga nilai ini? Langsung saja saya jelaskan kepada Anda. Untuk XLOOKUP yang nomor 4 ini terdiri dari sebuah tabel. Yang paling kiri ada kolom pajak, ada 3%, 5%, 7%, 10, dan 12%. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom penghasilan, ada 4.500.000, ada 8 juta, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada kolom nilai pajak. Jadi kolom nilai pajak ini merupakan perkalian antara penghasilan dikalikan dengan persentase pajak. Nah, di bawahnya, misalkan di sini, kita akan mencari besarnya nilai pajak berdasarkan gajinya. Nah, bagaimanakah caranya dengan menggunakan rumus XLOOKUP ini? Kita masukkan nilainya sama dengan XLOOKUP kurung buka. Nah, di sini muncul rumus XLOOKUP. Lookup value ini merupakan nilai kunci yang kita jadikan acuan pencarian. Nah, di sini nilai kuncinya adalah 8 juta ini. Kita klik di sel S31. Titik 2, lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Nah, di sini 8 juta dia berada di kolom gaji. Maka di sini kita blok pada kolom penghasilan. Titik 2, return array ini merupakan area di mana nilai jawabannya berada. Yang kita cari adalah nilai pajak. Maka kita cari atau kita blok area nilai pajak. Jadi pada kolom nilai pajaknya saja. Sini kita blok. Titik 2, if not found. Ini bersifat opsional. Jadi kalau tidak diketahui nilainya, bisa kita kosongkan. Kemudian titik 2 lagi, ada match mode. Nah, di sini match modenya, seperti saya kemukakan tadi, ada 3 buah nilai. Yang pertama 0. Jadi 0 ini kita akan mencari nilai secara presisi atau absolutely. Kita masukkan misalnya 0. Kemudian search mode. Nah, search mode ini juga opsional. Bila tidak ketahui, bisa kita abaikan. Langsung kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, pada gaji 8 juta, nilai pajaknya sebesar Rp400.000. Kita lihat, 8 juta, besarnya Rp400.000. Nah, misalkan di sini, gajinya saya tulis 7 juta. Kita lihat berapakah nilainya. Nah, maka nilainya tidak valid atau salah. Kenapa salah? Karena di sini kita tadi menggunakan mode 0, di mana mode pencarian 0 ini sifatnya presisi atau absolutely. Artinya, bila penghasilannya di sini tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel, maka secara otomatis nilai pajaknya menjadi tidak valid atau salah. Jadi kita lihat di sini 7 juta. Di sini pada kolom penghasilan tidak ada yang bernilai 7 juta. Nah, ini adalah penggunaan match mode dengan nilai 0. Jadi pencariannya
bersifat presisi atau mutlak. Lalu bagaimana dengan nilai 1? Nah, pencarian dengan metode nilai 1 ini, apabila jawabannya tidak diketemukan, maka akan dicarikan nilai yang lebih tinggi atau nilai di atasnya. Misalkan di sini, saya tekan F2 ya, untuk memunculkan rumusnya. Nah, di sini tadi match mode-nya 0, saya ganti 1. Kita lihat di sini 1, tekan enter. Nah, maka akan muncul nilai Rp400.000. Kita lihat di sini, nilai 7 tidak diketemukan, nilai 7 juta tidak ada, tetapi dia mendekati ke nilai 8 juta. Nilai yang lebih tinggi dari 7 juta, yaitu 8 juta. 8 juta nilai pajaknya Rp400.000. Nah, di sini nilainya Rp400.000. Misalkan lagi, katakanlah gajinya saya rubah 10 juta. Tekan enter. Nah, maka secara otomatis nilai pajaknya menjadi Rp840.000. Kita lihat, nilai 10 juta dia mendekati ke 12 juta, nilai teratasnya. Di mana nilai pajaknya Rp840.000. Nah, demikian seterusnya. Jadi, dia akan mencari nilai yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana kalau misalnya nilai gajinya 25 juta? Tekan 25 juta. Tekan enter. Nah, maka jawabannya tidak valid atau salah. Kenapa? Karena di sini nilai tertingginya hanya 20 juta rupiah. Sedangkan kalau gajinya 25 juta, dia tidak bisa dibulatkan ke atas karena nilainya lebih tinggi dari 20 juta rupiah. Nah, ini adalah penggunaan dengan match mode 1. Lantas, bagaimana dengan match mode min 1? Nah, di sini, apabila nilai yang kita cari tidak ditemukan, maka akan dicari nilai yang lebih kecil atau nilai yang lebih rendah. Jadi misalkan di sini 25 juta, kita lihat di sini yang lebih rendah adalah 20 juta. Maka nanti nilainya sebesar Rp2.400.000. Nah, coba kita masukkan lagi. Match modenya, saya rubah min 1, kita lihat. Nah, maka nilainya Rp2.400.000. Jadi, nilai 25 juta ini akan dicarikan nilai yang mendekati terkecil, jadi 20 juta rupiah. Misalkan di sini, gajinya saya masukkan 15 juta. Tekan enter. Nah, maka nilainya Rp840.000. Kita lihat, 15 juta, dia akan dicarikan nilai yang mendekati terkecil. Dan di sini yang mendekati adalah 12 juta. Maka dia ikut Rp840.000. Demikian juga misalnya, penghasilannya saya masukkan 3 juta. Kita enter, maka jawabannya menjadi tidak valid. Kenapa? Karena di sini penghasilan terkecil adalah 4.500.000. Jadi nilainya lebih besar daripada 3 juta, sehingga jawabannya menjadi tidak valid. Nah, ini adalah penggunaan 3 buah nilai match mode yang ada di dalam rumus XLOOKUP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.